Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Nah, bagi yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa tekan subscribe, like-nya, terus nyalakan tuh notifnya biar nggak ketinggalan. Dan bagi penonton dari BS Station, nah, kalau kalian mau cepat update, segera ke YouTube deh, mendingan. Di YouTube tuh lebih cepat daripada BS Station untuk uploadnya ya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video sebelumnya kan sampai pada pembahasan yang dimana Alex itu diangkat menjadi wakil wali kota baru ya. Asistennya, bukan asisten, wakilnya si Kain lah pokoknya gitu. Jadi Kain dan Alex pun meninggalkan istana kerajaan bersama-sama, karena sebelumnya Kain datang menggunakan kereta milik Teles, maka sekarang ia pun pulang menggunakan kereta milik Royal Knight untuk mengantarnya ke mansion. Kain pun berterima kasih kepada Royal Knight lalu turun dari kereta bersama Alex. Kesatria itu pun melambai kepada Kain lalu kembali ke istana. Alex pun heran dengan Kain yang sering diantar jemput dengan kereta Royal Knight, karena menurutnya bangsawan yang normal itu tidak ada yang diantar jemput dengan kereta Royal Knight semudah itu. Royal Knight itu adalah pengawal tuan putri dan keluarga kerajaan. Kain malah menggunakan kendaraan itu untuk antar jemput. Alex pun menghela napas melihat kelakuan adiknya itu. Sesampainya di dalam mansion, mereka pun segera melakukan pertemuan di ruang pertemuan. Kain pun menjelaskan kepada Alex bahwa ia ingin membuat daftar keluarga warga Drintel, melakukan pembersihan wilayah kumuh, serta memberikan pekerjaan pada mereka dan membuat fasilitas untuk anak yatim piatu. Karena Kain tidak mengerti tentang pengelolaan kota, jadi dia pun sangat mengandalkan abangnya. Alex pun optimis karena mereka bisa melakukannya, mengingat penduduk kota Drintel yang tidak terlalu banyak. Meskipun begitu, Alex mesti harus memeriksanya terlebih dahulu ketika ia sampai di Drintel. Sehingga Alex pun bertanya kepada Kain apakah mereka bisa pergi ke Drintel hari itu juga. Menanggapi pernyataan Alex, Kain pun mengangguk dan mempersilahkan Alex untuk menggunakan rumah wakil wali kota di Drintel, karena Kain masih harus sekolah pada hari biasa, jadi dia akan berusaha untuk datang setelah selesai sekolah. Setelah pertemuan itu selesai, Kain pun memberitahukan kepada pelayan Colin bahwa mereka berdua akan pergi ke Drintel, dan setelah itu mereka pun segera berpindah dengan sihir transfer. Pemandangan pun langsung berubah, dan dalam sekejap mereka pun telah sampai di dalam ruang kerja milik Kain di kota Drintel. Alex yang baru pertama kali berpindah tempat dengan sihir transfer pun hanya bisa terkagum-kagum. Kain pun mengatakan bahwa dia akan mengenalkan Alex dengan orang-orang di rumah wakil wali kota Drintel. Kemudian terdengarlah suara pintu yang diketuk dan Dharmesia pun masuk ke dalam ruangan sambil menyapa Kain. Mantan Jenderal Iblis Dharmesia yang selalu waspada itu pun langsung merasakan kehadiran Kain, sehingga dia pun langsung datang untuk menyambut Kain. Kain pun membalas sapaan Dharmesia dan memperkenalkan kakaknya Alex yang baru saja ditunjuk sebagai wakil wali kota Drintel kepada Dharmesia. Alex pun maju selangkah dan memperkenalkan dirinya sebagai Alex von Silford yang juga sebagai kakaknya si Kain. Alex juga memuji Dharmesia sebagai pelayan yang berbakat. Dharmesia pun memperkenalkan dirinya kepada Alex dan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pensiunan tua yang akan mengurus pelayanan rumah. Setelah memberitahu bahwa persiapan makan malam sudah hampir selesai, Dharmesia pun membungkuk hormat dan meninggalkan ruangan. Ketika makan malam sudah siap, Dharmesia pun kembali untuk memberitahu Kain, dan Kain pun pergi ke ruang makan bersama Alex. Di meja makan sudah ada Dash, Himika, Enak, dan Letia. Enak pun tampak senang melihat kehadiran Kain yang seharusnya akan datang minggu depan. Hal pertama yang Kain lakukan adalah memperkenalkan Alex kepada semua orang, karena untuk kedepannya Alex akan banyak bekerja sama dengan Letia untuk mengawasi serta melakukan audit di kota tersebut. Alex pun memperkenalkan dirinya serta jabatan yang akan diembannya di kota tersebut.
Alec yang berpengalaman dalam mengurusi urusan dalam negeri di wilayah Gracia itu pun mengungkapkan ambisinya untuk membuat Drintel menjadi lebih baik bersama Kain, sehingga Alec pun mengharapkan kerjasama dari semua orang. Setelah mereka saling memperkenalkan diri, mereka pun mulai menyantap makan malam mereka. Lethia yang ditunjuk sebagai pengawas dan penyelidik kasus ketua guild sebelumnya pun sudah mulai bertugas menyelidiki semua kejahatan yang dilakukan oleh Betty. Meskipun baru 1 hari bekerja, Lethia sudah menemukan banyak hal yang akan segera dilaporkannya kepada Kain setelah mereka selesai makan. Kain dan Alec pun setuju dan akan mendengarkan laporan Lethia di ruang kerja Kain. Setelah selesai makan, Kain, Alec, dan Dharmesia pun berkumpul di ruang kerja Kain. Lethia pun segera melaporkan hasil pemeriksaannya hari itu. Lethia pun menemukan bahwa guild cabang kota Drintel memang memiliki catatan pajak dan dokumen serah terima pajak tersebut ditandatangani oleh si Elif. Di sana ditemukan quest yang tidak jelas yang datang dari wakil wali kota. Quest itu dikeluarkan sebagai quest pilihan yang tugasnya hanya untuk melakukan penyelidikan hutan, namun dengan reward yang cukup tinggi. Peserta yang melakukan quest itu adalah para petualang rank A yang telah ditangkap, di mana dalam menjalankan questnya mereka hanya melakukan pengawasan di sekitaran pintu masuk hutan, yang mana petualang pemula pun bisa melakukannya. Dari laporan di atas, Lethia pun dapat memastikan bahwa ada permainan uang di dalamnya. Mendengar bahwa guild sudah membayar pajak dan memiliki tanda tangan Elif di dokumennya, Kain pun menyimpulkan bahwa uang pajaknya masuk ke kantong Elif sendiri. Karena waktu Kain bertanya tentang hal itu, Elif malah mengatakan bahwa guild tidak pernah membayar pajak dan guild juga telah mengembalikan dana subsidi dari kerajaan tanpa sepengetahuan para petualang. Kain pun memikirkan hal itu sambil menyatukan kedua tangannya dan berpikir jika mereka menyatukan dana pajak dan dana subsidi, maka itu akan menjadi jumlah yang luar biasa besar. Kemudian Dharmesia pun memotong pembicaraan mereka dengan mengatakan bahwa saat dia membersihkan rumah wakil wali kota, dia telah menemukan sebuah ruang rahasia di sebelah ruangan kerja wakil wali kota dan menemukan sesuatu. Dharmesia pun mengeluarkan dokumen dan beberapa kantong yang penuh dengan koin emas dan platinum. Dan ketika mereka menghitung jumlahnya, mereka pun mengetahui bahwa itu merupakan jumlah uang yang luar biasa besar. Alec pun memeriksa dokumen yang diberikan oleh Dharmesia. Setelah selesai membacanya, Alec pun meletakkan dokumen itu di meja sambil menghela nafasnya. Di dalam dokumen itu tertulis semua aliran dananya. Meskipun Alec belum memeriksa dokumennya secara keseluruhan, namun ia sudah menemukan bahwa sebagian dari dana itu digunakan untuk menyewa Dark Guild dan sisanya lagi dibagi rata antara Elif, Betty, Stark, dan Rick. Jumlah dana yang telah digelapkan Elif pun melebihi 500 koin platinum yang setara dengan 5 miliar yen. Subsidi dari negara adalah 20 koin platinum per tahun, dan pajak yang dibayarkan oleh guild adalah sekitar 10 koin platinum per tahun. Sehingga jelaslah sudah seberapa banyak uang yang sudah digelapkan. Kain dan Lethia pun terkejut mendengar hal itu. Kemudian Alec pun melanjutkan penjelasannya. Dengan jumlah uang yang begitu besar, komplotan itu pun berusaha menjaga kerahasiaannya dengan cara menekan setiap wakil wali kota baru yang terpilih dari balik layar dengan bantuan Dark Guild. Kain pun mengangguk mendengar perkataan Alec dan meminta Alec untuk mulai menyelidiki hal itu besok. Kain menyarankan agar Alex selalu membawa pengawal setiap kali ia keluar rumah karena Kain khawatir masih ada sisa-sisa dari Dark Guild. Kain juga meminta agar Lethia tetap waspada meskipun ia bekerja di guild yang merupakan tempat yang aman. Alex dan Lethia pun mengangguk pada kata-kata Kain dan akan langsung menjalankan tugas mereka masing-masing. Merespon resiko keamanan yang mengancam Alex dan Lethia, Dharmesia pun akan menugaskan orangnya untuk mengawal Alex dan Lethia dan memerintahkan mereka untuk bersiaga tanpa terlihat oleh orang lain. Mendengar tawaran itu, Kain pun berterima kasih kepada Dharmesia dan menyerahkan urusan keamanan kepada, mengingat Alex dan Lethia adalah sosok penting bagi kota Drintel. Mendengar perkataan Kain, Dharmesia pun memperbaiki posisinya dan membungkuk. Pertama-tama, mereka harus bersiap mengirim keempat pelaku utama ke ibu kota, sedangkan sisa pelaku lainnya akan dijadikan budak kriminal, sehingga Alex pun meminta Kain untuk menghubungi pedagang budak di ibu kota kerajaan agar mempersiapkan diri karena mereka akan mengirimkan lebih dari 50 orang ke sana. Lalu Kain pun mengerti.
Karena pertemuan mereka sudah selesai dengan panduan kepala pelayan yang handal, masing-masing dari mereka pun diantar kembali ke kamar mereka. Ketika Kain kembali ke rumahnya di ibu kota, Kain pun memberitahu Colin tentang kepulangannya sebelum ia pergi tidur. Keesokan paginya sambil menyantap sarapannya, Kain pun berbicara kepada Colin yang sedang berdiri di belakangnya untuk menanyakan tentang pedagang budak karena mereka akan menjadikan para penjahat di Drintel sebagai budak kriminal. Jadi, Kain ingin membicarakan terkait transportasi dan sebagainya ketika ia pulang sekolah. Colin pun merekomendasikan perusahaan pedagang budak Sandramar yang terletak tak jauh dari gerbang barat. Kain pun berterima kasih atas rekomendasi Colin dan akan mengunjungi perusahaan tersebut saat pulang sekolah. Karena khawatir, Colin pun menawarkan diri untuk menjemput Kain di sekolahnya dengan kereta, lalu mengantar Kain ke tempat pedagang budak tersebut. Karena jika ia membiarkan Kain pergi sendiri, Colin takut akan ada gosip yang buruk yang beredar di antara para bangsawan yang tidak menyukai Kain yang berpotensi merusak nama baik keluarga Silford. Karena desakan yang penuh tekanan dari Colin itu, akhirnya diputuskan bahwa Kain akan dijemput sepulang sekolah nanti. Setelah menyelesaikan sarapannya, Kain pun berangkat menuju ke sekolahnya. Bagi Kain, sekolah adalah satu-satunya tempat dia bisa bersantai, dan karena masalah yang terjadi, rencana Kain untuk datang ke Drintel setiap akhir pekan pun berubah menjadi setiap pulang sekolah. Jarak rumahnya ke sekolah hanya sekitar 15 menit. Jadi, Kain pun hanya berjalan sambil menikmati sinar mentari pagi. Ketika memasuki kelas, Kain pun melihat dua sosok yang sangat akrab baginya. Teles yang berambut pirang sebahu pun tersenyum bak malaikat, dan Sik dengan rambut kecoklatan dengan gaya ponytail pun menyambut kedatangan Kain dengan gembira. Kain pun melambaikan tangannya kepada Teles dan Sik sambil menyapa mereka. Teles pun mengajak Kain untuk minum teh bersama sepulang sekolah karena mereka menganggap Kain terlalu sibuk sehingga mengabaikan mereka berdua. Kain pun menggelengkan kepalanya menanggapi pertanyaan Teles tersebut dan menjelaskan bahwa dia harus pergi ke pedagang budak sepulang sekolah nanti. Mendengar kata budak, Teles pun membayangkan kalau Kain ingin membeli seorang gadis cantik sebagai budak cintanya. Dengan wajah yang memerah, Teles pun meremas kedua bahu Kain dan mengguncang-guncangkannya dengan kuat sambil mengungkapkan kecemburuannya. Sekarang, Kain pun mengerti apa maksud dari perkataan Colin sebelumnya. Tidak ingin kesalahpahaman Teles berlanjut, Kain pun menjelaskan bahwa dia hanya berencana untuk berbicara dengan pedagang budak untuk proses penjualan para penjahat yang melakukan penyerangan sebagai budak kriminal, dan meminta perusahaan tersebut menjemput para penjahat tersebut di Drintel. Mendengar penjelasan Kain, Teles pun merasa sangat malu atas tindakannya dan ia pun menutupi wajahnya yang merah sambil menahan air mata. Melihat itu, Silk pun tertawa sambil memegang perutnya. Karena terus diejek, Teles pun merengut, mengembungkan pipinya sambil mengalihkan mukanya. Namun penampilannya tetaplah cantik. Kain pun memuji wajah imut Teles yang tetap imut meskipun saat ia marah. Mendengar ucapan itu, wajah Teles pun tersipu malu dan kemarahannya pun mereda. Kemudian Silk pun bertanya kepada Kain tentang rencana Kain menghabiskan liburan musim panasnya. Karena Silk dan Teles berencana mengajak Kain pergi ke daerah Malfik seperti saat pertama kali mereka bertemu, di mana saat itu mereka diselamatkan Kain saat diserang sekumpulan orc di tengah perjalanan mereka kembali ke ibu kota. Kain pun mengatakan bahwa tugasnya di kota Drintel baru saja dimulai. Jadi dia hanya akan kembali ke ibu kota jika ada sesuatu yang akan diurusnya. Tapi Kain akan memastikan bahwa mereka berdua bisa pergi dengan aman. Meskipun langkah teraman bagi Kain adalah pergi dengan cepat ke daerah Malfik untuk memeriksa situasi, lalu kembali lagi ke ibu kota dengan sihir transfer, lalu membawa mereka berdua kembali ke daerah Malfik dalam sekejap. Namun bagi seorang bangsawan, Kain harus memberikan uang sumbangan kepada wilayah yang dilewatinya untuk memakmurkan daerah tersebut. Apalagi untuk seorang anak duk dan putri raja, maka ia perlu memperhatikan daerah yang dilaluinya. Kelas sore itu adalah kelas peralatan sihir. Oleh karena itu, Kain pun memutuskan untuk membuat sebuah peralatan sihir yang mampu menjamin keselamatan Silk dan Teles. Pelajaran hari itu pun berlanjut hingga kelas sore pun tiba. Di kelas peralatan sihir, dia pun mulai dengan penjelasan mengenai teori serta cara membuat suatu alat sihir. Sedangkan untuk membuat peralatan sihir sendiri, baru boleh dilakukan di kelas senior.
Berdasarkan penjelasan guru mereka, dengan memasukkan sihir ke dalam Magic Stone dan mengukirnya, mereka bisa membuat Magic Stone itu mengaktifkan sihir yang telah terukir di dalamnya. Setelah mendengarkan penjelasan gurunya, Kain yang sedari tadi terus memikirkan cara untuk melindungi Silk dan Teles pun menjadi tercerahkan. Serena, sang guru yang bertanggung jawab atas kelas peralatan sihir itu pun bertanya kepada Kain karena melihat Kain yang tiba-tiba beranjak karena ide yang ada di depannya. Ketika ia memperhatikan sekitar, Kain pun sadar bahwa semua mata telah terpusat pada dirinya yang tiba-tiba berdiri dan berteriak. Lalu Kain pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa berkat penjelasan dari Serena, ia mendapatkan ide tentang alat sihir yang ingin dibuatnya. Lalu Kain pun membungkuk dan kembali duduk. Serena pun mengerti dan meminta Kain untuk tidak membuat benda yang menimbulkan masalah bagi orang lain. Kain pun mengerti dan berjanji akan berhati-hati. Lalu kelas pun dilanjutkan. Dan Kain pun telah memutuskan dalam benaknya tentang peralatan sihir macam apa yang akan ia buat untuk Teles dan Silk. Kelas pun berakhir, Kain pun dengan cepat bersiap-siap untuk pulang. Setelah berpamitan pada Teles dan Silk serta teman-temannya, Kain pun meninggalkan sekolah dan naik ke dalam kereta bersama Colin yang telah menjemputnya. Dari distrik bangsawan, mereka pun terus menelusuri distrik umum dan memasuki sebuah gang di dekat gerbang barat. Setelah mereka sampai di tujuan, Colin pun menyampaikan bahwa mereka sudah sampai. Lalu Kain pun turun dari kereta dan melihat sebuah bangunan yang terletak di sebuah gang yang agak sepi. Bangunan itu adalah sebuah bangunan berlantai 3 dan memiliki papan nama bertuliskan Perusahaan Sandramar. Colin pun membuka pintu terlebih dahulu, lalu mereka berdua pun masuk. Kain yang masih dengan pakaian sekolahnya pun masuk tanpa merasa khawatir. Berbarengan dengan masuknya Kain ke dalam toko, terdengarlah suara laki tua mengenakan seragam pelayan yang menyambut dirinya. Meskipun pria itu melihat sosok Kain yang masih anak-anak, pria itu tidak mengubah perilakunya dan tetap menyapa Kain dengan hormat. Kain pun agak heran melihat sikap orang itu kepada seorang anak kecil seperti dirinya, apalagi pria itu mengetahui namanya. Saat Kain menanyakan tentang hal itu, pria itu pun mengatakan bahwa dia adalah seorang pembisnis di kota itu, jadi dia selalu mencari informasi yang terjadi di sana. Pria itu pun tahu tentang Kain yang mengalahkan para monster dan menyelamatkan Tuan Putri pada usia 5 tahun dan menjadi Viskon di usia 10 tahun. Kemudian, pria itu pun minta maaf atas kelancangannya dan memperkenalkan dirinya sebagai Sandramar, pemilik perusahaan tersebut. Kain pun terkejut mendengar pria yang ia anggap seorang resepsionis itu ternyata adalah pemilik perusahaan Sandramar. Bentar, minum dulu. Lalu pria itu pun menjelaskan jika dia selalu memperhatikan lawan bisnisnya dan tidak akan menjual budak kepada sembarang orang. Kain pun tertarik dengan cara berbisnis seperti itu. Jika budak dijual kepada orang yang bermasalah, maka nasib budak tersebut akan menjadi sangat buruk. Maka itulah alasan mengapa sang ketua perusahaan itu mau repot-repot menyambut orang yang datang. Seorang petugas pun keluar dari bagian dalam toko. Sandramar pun mengantar Kain menuju ke ruang pertemuan. Kain pun duduk di sofa dan Sandramar pun ikut duduk di seberangnya. Kain juga menjelaskan bahwa dia telah menangkap puluhan orang penjahat di kota Drintel yang diperintahnya dan dia berencana menjadikan para penjahat itu sebagai budak kriminal. Sandramar pun mengatakan bahwa kegunaan budak kriminal sangat terbatas. Jadi, mereka tidak bisa mengenakan harga yang tinggi. Umumnya, seorang budak kriminal dihargai 3 koin silver. Itu pun dengan syarat bagian tubuh mereka haruslah lengkap, karena mereka tidak bisa membawa budak yang tidak memiliki kaki dan tangan. Kain pun setuju. Kain juga mengatakan bahwa ada 4 orang petualang peringkat A di antara mereka. Sandramar pun mengatakan bahwa transportasi dari Drintel akan ditanggung oleh pihaknya dan untuk petualang rank A dia akan menghargainya 1 koin emas, sedangkan yang lainnya 3 koin perak per orangnya. Setelah semuanya disepakati, Sandramar pun berencana akan pergi ke Drintel minggu ini dan dia juga akan membawa serta lembar perjanjiannya. Kain dan Sandramar pun bangkit lalu berjabat tangan. Kemudian Sandramar pun mengajak Kain untuk melihat-lihat koleksi budak mereka mumpung Kain sedang berada di sana. Kain yang tidak berniat untuk membeli pun tertarik melihatnya. Dengan panduan dari Sandramar, mereka pun dibimbing memasuki ruangan para budak. Di dalamnya ada barisan tempat tidur yang terlihat rapi dan banyak ras manusia dengan pakaian yang rapi dan bersih.
Kamar-kamar pria dan wanita pun terpisah, dan mereka pun makan dengan teratur, serta tidak ada budak yang kurus dan sakit. Meskipun wajah mereka agak suram, namun mereka diberi makan secara teratur sehingga semuanya pun tampak sehat dan tidak terlalu putus asa. Sandramar pun menjelaskan bahwa di lantai itu kebanyakan adalah budak karena hutang, seperti gagal dalam menjalankan usaha atau semacamnya. Mereka juga mengajari para budak yang tidak dapat membaca, dan berkat hal itu mereka pun mendapatkan sedikit reputasi di sana. Ketika Kain menaiki tangga selanjutnya, Kain pun melihat ada ruangan yang berisi budak dari ras Beastmen. Di sana ada berbagai ras seperti ras anjing, ras kucing, dan ras beruang. Di tengah mendengarkan penjelasan Sandramar, Kain pun merasakan ada sesuatu yang menarik perhatiannya dari balik pintu di bagian dalam. Ketika ia menggunakan sihir shard-nya, ia pun menemukan keberadaan yang menarik perhatiannya. Saat Kain meminta Sandramar untuk memperlihatkan budak yang menarik perhatiannya itu, Sandramar pun mengatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang harus dilihat oleh Tuan Silford Kain, karena di dalam bilik itu ada 2 orang gadis budak yang mengalami kecelakaan saat proses pemindahan, dan tubuh mereka pun mengalami kecacatan maksudnya. Kain pun tidak mempermasalahkannya. Kemudian Kain pun dipandu memasuki ruangan yang menarik perhatiannya itu. Di sana ada 2 orang gadis yang berbeda usia sedang duduk di tempat tidur. Usia mereka sekitar 10 tahun dan 15 tahun. Keduanya memiliki rambut hitam dengan telinga rubah berwarna putih. Mereka tampak seperti kakak beradik, di mana gadis yang lebih tua tidak memiliki kaki, sedangkan sang adik hanya memiliki lengan kiri. Mereka berdua pun mengambil pose saling melindungi dengan wajah yang sangat memprihatinkan. Ketika Kain memasuki ruangan, sekilas mereka pun melihat ke arah Kain dan kemudian kembali melihat ke bawah. Ketika Kain bertanya tentang mereka berdua, Sandramar pun menjelaskan bahwa mereka berdua adalah kakak beradik dari ras rubah putih yang dipercaya membawa kemalangan bagi ras rubah lainnya. Karena itulah mereka dijual oleh desa mereka kepada pedagang budak. Namun dalam perjalanannya, kelompok pedagang budak itu diserang oleh monster dan menggunakan mereka berdua sebagai umpan agar pedagang budak itu bisa melarikan diri, sehingga membuat mereka berdua menjadi cacat. Pada saat kejadian itu berlangsung, kebetulan kereta perusahaan Sandramar lewat, sehingga petualang yang mengawal kereta Sandramar pun membasmi monster yang menyerang dan menyelamatkan mereka berdua lalu membawa mereka ke sana. Meskipun mereka cacat, sang kakak memiliki beberapa pengetahuan, jadi mereka pun tinggal di sana. Sambil tetap menatap ke arah kakak beradik itu, Kain pun meminta Sandramar untuk memberikan kakak beradik itu kepadanya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya, yaitu Kain akan membeli kedua budak tersebut dan juga akan menyembuhkannya lah. Dari yang hilang kakinya, yang putus tangannya itu akan disembuhkan oleh Kain. Karena salah satu dari budak tersebut adalah seorang reinkarnasi dari manusia yang ada di Jepang juga, seorang mahasiswa pokoknya, kalau nggak salah sih itu ya. Terus ada info juga nih, Kain itu sejauh ini ya yang gue baca sampai novel ya, itu memiliki 5 orang harem. Nah, 5 orang ini ya nanti akan gue jelaskan lah. Pokoknya ada 5 orang ya, ada dari ras iblis, elf, dan manusia. Terus ada saint juga. Mungkin itu dulu yang dapat gue sampaikan. See you.